Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sehat, Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Ya, antum? sehat-sehat, Ustaz. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita di sini dalam kondisi sehat, Ustaz ya. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Dan Allah. hujan kan rahmat ya. Rahmat, betul, betul. Alhamdulillah. Tergantung kita doakan yang terbaik aja. Allahumma shayban nafian gitu ya. Tep, tep, tep. Nah, ngomongin masalah hujan ya, Ustaz. Kalau misalnya pas satu hujannya berlebihan sampai mengakibatkan mungkin banjir di mana-mana, mungkin ada doa khusus yang kita panjatkan, Ustaz. Iya, sebetulnya doa itu sudah cukup ya. Allahumma shayban nafian. Ya Allah, jadikan hujan itu bermanfaat. Walaupun mungkin berlebihan, tapi kita doakan supaya bermanfaat itu. Oh, gitu. Iya. Oh, tep, tep. Jadi tidak semua yang berlebihan itu nggak bermanfaat. Bisa jadi dengan yang berlebihan itu bermanfaat. Cuman kita masih belum tahu Iya. manfaat yang ditimbulkan gitu, Ustaz ya. Ya, cuma kalau sampai ada kerusakan, memang ada doa yaitu untuk memindahkan hujan itu ke tempat lain yang lebih membutuhkan. Oke. Nah, ngomongin masalah hujan ini kan biasanya selalu terjadi di menjelang akhir tahun, Tat ya. Trennya kan kayak gitu kalau Musimnya begitu. musimnya, kita di Malang selalu antara November, Desember curah hujan itu selalu meningkat. Alhamdulillah. Itu merupakan rahmat dari Allah juga. Nah, ngomongin yang kita akan bicarakan sekarang ini tuh adalah menjelang akhir tahun nih, Tat. Soalnya kan ini udah menjelang tutup tahun, pergantian tahun, sementara kebiasaan kita itu Tat, ikutin suatu tren, tradisi, budaya, dan kita terjebak dengan euforia perayaan tahun baru. Yang kebanyakan momen-momen saat itu tuh banyak sekali syariat yang ditabrak seperti itu, Tat. Ada sebagian masyarakat itu yang berkeyakinan kalau misalnya tahun baru itu bisa menjadi ini adalah tahun keberuntungan kita kan kayak itu, Tat. Dicocok logi dengan sio ataupun zodiak. Nah, sementara kalau misalnya dari Islam sendiri, Ustadz, itu gimana kita memandang pergantian tahun itu seperti apa, Ustadz? Apakah ada dalil-dalil khusus di mana kita bisa memaknai tahun baru itu dengan lebih bermanfaat? Tafadhol, Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa, bagi yang di studio maupun yang di mana saja berada, semoga Allah berkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, mengenai pertanyaan tadi, pandangan Islam terhadap pergantian tahun tidak ada bedanya dengan pergantian waktu-waktu yang lain. Jadi pergantian dari satu jam ke jam berikutnya, pergantian dari satu hari ke hari berikutnya, pergantian satu pekan ke pekan berikutnya, satu bulan ke bulan berikutnya, termasuk satu tahun ke tahun berikutnya. Jadi pergantian itu sudah berjalan sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah dan tidak ada pengaruhnya sama sekali. Pandangan Islam, kalau sesuatu itu punya pengaruh terhadap amal soleh, pengaruh terhadap ibadah-ibadah tertentu, itu baru diperhatikan. Adapun kalau tidak ada hubungannya sama sekali, maka ya berjalan sebagaimana biasanya. Sebagaimana pergantian hari, begitupun sebagaimana pergantian tahun gitu. Jadi tidak ada bedanya sama sekali. Nah, justru ketika ada pergantian tahun dan ternyata ada perayaan-perayaan tertentu, berarti bisa dipastikan itu bukan dari Islam. Berarti kalau bukan dari Islam, dari selain Islam. Apakah dari budaya, apakah dari agama lain bahkan. Maka agama Islam tidak ingin mengikuti tradisinya agama lain. Ya, Islam punya prinsip dan Islam selalu menjaga prinsip tersebut. Kita sebagai umat Islam dituntut untuk selalu berpegang pada prinsip itu. Tidak boleh mengikuti kegiatan agama lain sama sekali. Karena Allah sudah tegaskan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bahkan surat Al-Kafirun ini momennya ketika ada orang yang memang datang menawarkan semacam arisan keyakinan. Arisan keyakinan tadi ya. Jadi bukan arisan uang nego, tapi ini ada arisan keyakinan. Apa kata mereka? Ya Muhammad, gimana kalau kami menyembah Tuhanmu 1 tahun dan kamu menyembah Tuhan kami 1 tahun, gantian. Kan arisan keyakinan. Menarik sekali arisannya ini ya. Ya. Dan ternyata Rasulullah agak diam. Beliau pikir-pikir terlebih dahulu. Maka mereka pun berkali-kali menawarkan itu. Langsung Allah tegaskan,
Bahkan suruh Rasulullah memanggil mereka dengan panggilan yang agak keras gitu ya. Kul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, hai kafir gitu. Karena memang momennya harus butuh ketegasan. Jadi panggilnya itu panggil kafir gitu. Nggak ada kelembutan sama sekali di situ. Lalu ditegaskan sampai kesimpulannya adalah lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, ya untukku agamaku. Termasuk perayaan-perayaan seperti itu pasti ada ideologi agama. Tidak mungkin ada perayaan seperti itu tanpa dasar ideologi, itu mustahil. Jadi pandangan Islam sendiri, jangan ikut-ikutan dengan perayaan seperti itu. Kita melalui pergantian waktu, pergantian hari, pergantian tahun sebagaimana biasanya. Nah, jadi masalah Tuhan itu udah kenceng sekali. Tapi kalau misalnya perayaannya itu sifatnya cuma sekedar yang tidak ada faedahnya dengan amal soleh kita, itu kita sebagai muslimin bersikapnya ya udahlah, kita nggak ikut-ikut gitu ya. Meskipun perayaan itu tidak ada kaitannya dengan berkaitan dengan akidah kita gitu loh. Tapi tetap itu adalah budaya yang bukan dari Islam gitu ya. Betul. Nah, jadi untuk menilai sebuah perayaan atau sebuah hari raya itu kita bisa menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama tentang pendekatan sejarah ataupun asal-usul. Pendekatan yang kedua, pendekatan ritual yang ada di hari raya tersebut. Nah, kalau kita lihat melalui pendekatan ritual, tentunya memang hampir tidak ada ya. Orang Islam yang ikutan merayakan tahun baru, itu hampir tidak ada kaitannya dengan ritual. Karena mereka yakin itu hanya murni ikut-ikutan dan hanya murni budaya lah ya, hanya murni untuk merayakan, murni untuk bermain-main lah. Apakah bermain-main dengan trompet, bermain-main dengan kembang api, atau bermain-main dengan menghadiri acara-acara tertentu gitu ya. Nah, rata-rata murni itu. Berarti kalau kita tinjau dari sisi ritual, berarti nggak masuk. Sekarang yang kedua, dari sisi latar belakang, dari sisi sejarah. Nah, sejarah tahun baru itu dari mana? Apakah dari Islam atau dari budaya setempat atau dari budaya atau ritual orang-orang kafir? Kalau dilihat dari sejarahnya, ternyata perayaan tahun baru itu kan dari zaman Romawi. Masehi itu. Dan ya sebelum Masehi itu, ya mereka merayakan untuk Dewa Janus gitu ya. Untuk merayakan Dewa Janus yang mereka tampilkan memiliki dua wajah. Ya, wajah untuk masa depan dan wajah untuk masa belakang gitu kan. Nah, mereka rayakan itu untuk memperingati Dewa Janus tersebut. Berarti ujung-ujungnya lari ke ideologi gitu. Dari sejarahnya lari ke ideologi. Kalau sudah lari ke ideologi, dalam agama kita tidak boleh ikut-ikutan. Karena pernah terjadi Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, ini melalui penuturan Anas bin Malik. Rasulullah datang ke Madinah dan mendapati orang-orang di Madinah itu merayakan dua hari raya. Mereka punya dua raya, satunya hari raya Al-Mihrajan, satu lagi ada hari raya yang lain. Dua hari raya yang mereka adopsi dari Persia ya. Karena penduduk Madinah ini tidak punya hari raya sendiri. Mereka mereka impor dari Persia. Nah, melihat itu Rasulullah SAW mengatakan, ya, apa yang kalian lakukan? Allah Subhanahu wa taala sudah menggantikan untuk kalian dua hari raya yang lebih baik dari itu, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, yang mana isinya adalah untuk bersenang-senang dan untuk zikir kepada Allah. Jadi hari rayanya umat Islam itu tidak jauh dari zikir kepada Allah. Idul Fitri juga untuk zikir kepada Allah. Jadi di hari raya itu kita dituntut untuk banyak zikir, banyak takbiran gitu ya. Itu kalau Idul Fitri. Idul Adha di hari-hari tasyrik juga kita makan dan minum, makan daging, dan juga zikir kepada Allah. Tidak hanya dengan hura-hura dan seterusnya. Nah, itu lebih baik yang Allah gantikan daripada hari raya yang mereka lakukan. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak boleh umat Islam itu ikut-ikutan memperingati hari raya seperti itu.
karena itu bukan dari Islam, dan dari sisi sejarahnya itu punya kaitannya dengan keagamaan. Masih itu ya, apa namanya, penyembahan berhala ya Tat ya? Iya, Ya, penyembahan dewa-dewa seperti dewa-dewa itu ya. itu yang dianu sama bangsa Romawi dulu ya Tat ya? Betul. Oke. Ternyata sampai sekarang mungkin sebagian orang masih belum tahu sejarahnya tahun baru itu asalnya dari mana. Dan alhamdulillah sekarang ini antum udah menjelaskan itu Tat. Ya, rata-rata karena umat Islam itu menganggap murni budaya, murni untuk bermain-main tanpa melihat latar belakang ya, sejarahnya dari mana. Nah ini Tat, kalau misalnya pas satu kita oke lah, kita udah paham untuk masalah bagaimana cara bersikap pas satu di tahun baru. Tapi nggak semua orang kan paham tentang hal itu Tat. Ada kalanya teman-teman yang mungkin aja bisa dibilang itu sohib atau teman dekat kita itu japri ke kita atau secara langsung verbal ngomong ya selamat tahun baru ya. Nah, kayak gitu Tat. Itu sikap yang benar kayak gimana Tat? Kita sebagai yang udah ngerti gitu katakanlah kayak gitu. Nah, ya ucapan selamat tahun baru atau ucapan selamat hari raya kepada agama lain itu ya. Nah, itu jelas ini hukumnya haram. Jadi ucapan selamat tahun baru atau selamat hari raya agama lain itu hukumnya haram. Kalau kita cek dalam berbagai fatwa, termasuk fatwa Lajnah Daimah di Arab Saudi, kemudian fatwa Syekh Utsaimin dan fatwa ulama-ulama yang lain, termasuk ulama kita di Indonesia juga pernah memfatwakan bahwa itu hukumnya haram. Ya, ulama-ulama yang masih konsisten dengan ajaran yang murni memfatwakan bahwa tidak boleh umat Islam itu mengucapkan selamat. Kenapa? Karena mengucapkan selamat itu sama saja dengan mendukung. Ridho ya Tat ya. Dengan ridho mendukung dengan kegiatan mereka. Apalagi kalau kita mengucapkan selamat hari raya kepada agama katakanlah yang meyakini Allah punya anak. Karena hari raya itu mereka rayakan untuk memperingati kelahiran anak Tuhan. Ya kan? Nah, lalu kita umat Islam mengucapkan selamat lahir anak Tuhan. Berarti kita telah mendukung keyakinan yang sangat batil gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan dalam surat Maryam ini, wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang itu memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Kalian telah mendatangkan perkataan yang sangat buruk. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu pecah. Wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda, dan hampir-hampir bumi itu terbelah dan gunung-gunung pecah berkeping-keping. Anda aulir rahmani walada, ketika mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang itu punya anak. Wa ma yambagi lirrahmani ayyattakhidha walada, dan tidak layak bagi Allah yang Maha Penyayang itu memiliki anak. Jadi Allah menegaskan dalam surat Maryam ini, langit, benda-benda yang ada di muka bumi ini ikut mengamuk, ikut hampir pecah gara-gara ucapan yang sangat mungkar itu, mengatakan Allah punya anak. Kok tiba-tiba ada orang Islam yang kasih selamat atas lahirnya anak Tuhan. Wah, naudzubillah min dzalik. Ini ucapan yang sangat keji, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita perhatikan, walaupun ini hanya sekedar ucapan, tapi resikonya besar. Dalam agama, walaupun sekedar ucapan memiliki resiko. Ya. Orang bisa masuk Islam saja itu dengan ucapan. Betul. Jadi bisa saja orang juga dengan mengucapkan sesuatu dia keluar dari Islam. Sebagaimana dengan masuk Islam dia bisa masuk Islam, sebagaimana dengan mengucapkan kalimat dia bisa masuk Islam, begitupun dengan mengucapkan satu kalimat dia bisa keluar dari Islam. Sebagaimana dia ucapkan satu kalimat bisa masuk surga, begitupun dia ucapkan satu kalimat bisa masuk neraka. Jadi jangan permainkan ucapan gitu. Mungkin ada yang berkata ini kan cuma ucapan gitu ya. Apa beratnya, ini kan cuma ucapan, apa resikonya? Nggak ngaruh di iman kita. Ternyata itu sangat berpengaruh sekali ya. Jadi ucapan-ucapan semacam itu tidak boleh diucapkan oleh setiap muslim ya. Terus gimana dengan teman-teman ya,
ya sebagaimana biasanya nggak usah mengucapkan sesuatu kepada mereka tersebut. Kalau mereka mengucapkan selamat kepada hari raya kita, ya terserah mereka mau mengucapkan. Ya kita nggak perlu membalas gitu. Kadang-kadang kan orang merasa nggak enak, ya karena dia sudah biasa mengucapkan selamat kepada kita, masa kita nggak balas? Ini kan nggak toleransi. Nah itu Balik lagi ke situ tuh pokoknya. malah bilangnya nggak toleransi gitu ya. Padahal toleransi nggak harus seperti itu. Mungkin kita kasih masukan juga ya Tat ya. Mungkin soalnya itu tadi yang pas waktu antum jelasin masalah sejarahnya ucapan tahun baru, ternyata juga masih ada pagan-pagannya gitu loh. Ya kan, masih ada unsur pagannya, dimana mungkin sebagian dari teman-teman kita nggak tahu bahwa histori atau sejarahnya pengucapan tahun baru itu seperti itu. Nah kalau misalnya udah tahu, berarti kan paham konsekuensinya kan kayak gitu kan. Karena ya itu tadi antum jelasin fatal sekali, bisa satu ucapan bisa mengeluarkan kita. Itu kalau misalnya kita masih belum tahu gitu, apa dihukumi sama Ustaz? Tentunya beda ya. Yang belum tahu ya kalau sudah tahu jangan dilakukan lagi. Nah yang sudah tahu ya ditinggalkan. Nah mungkin kalau yang belum tahu ini uzur bagi mereka gitu ya. Dan kita harus selalu tahu gitu, harus selalu mencari tahu dan selalu belajar tentang agama supaya kita tahu mana yang diharamkan, mana saja yang dihalalkan. Itulah pentingnya kita selalu belajar ilmu agama. Jangan nggak pernah belajar sama sekali. Akhirnya kan banyak yang nggak tahu masalah syariat, banyak yang dilanggar. Walaupun itu menurut kita ada uzurnya, tapi kita nggak tahu nanti di hadapan Allah. Allah kasih uzur atau tidak. Dia nggak tahu itu gara-gara memang sama sekali nggak tahu informasinya, atau memang dia nggak mau tahu. Masa bodoh. Nah, masa bodoh. Itu kan nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ya, jadi tidak ada alasan kita untuk tidak belajar. Apalagi sekarang alhamdulillah segala media untuk belajar dimudahkan sekali. Kita bisa belajar dari mana saja. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Terus Ustaz, fenomena yang sangat populer ini Tat, masalah resolusi tahun baru nih. Kalau di Islam itu apakah ada konsep kayak gitu Tat? Resolusi tahun baru, jadi setiap kali pergantian tahun itu mungkin kita selalu ngaca di tahun sebelumnya itu seperti ini. Nah tahun depan aneh pengen seperti ini. Apakah resolusi yang seperti itu, fenomena resolusi tahun baru itu apakah dikenal juga di Islam, dan apakah boleh kita sebagai kaum muslimin untuk melakukan hal yang sama? Resolusi ya dalam Islam itu setiap saat ya kita selalu muhasabah, kita selalu menimbang ya, selalu menimbang-nimbang. Maksudnya di hari kemarin apa saja yang sudah saya kerjakan, dan untuk hari esok apa saja yang harus saya kerjakan, untuk mungkin ada kekurangan-kekurangan di hari kemarin. Dan itu bukan hanya setiap tahun, tapi setiap saat, setiap hari kita muhasabah, termasuk setiap tahun gitu. Jadi nggak harus menunggu 1 tahun. Tapi mungkin ada sebagian orang yang punya tradisi, yaitu setiap tahun dia melakukan evaluasi ya, apakah di perusahaan, apakah di kantor ya. Nah ini tergantung kondisional aja ya. Mana mungkin jadi mubah Teh. Tidak masalah ya, asalkan tidak ada sangkut pautnya dengan keyakinan zodiak ya, keyakinan tertentu seperti itu. Nah, yang itu perkataannya Umar kalau nggak salah ya, yang beliau sebelum kita hisab dulu, itu kan ada bagiannya juga sama, ada hubungannya dengan resolusi juga kan ya, menghisab diri sendiri sebelum kita dihisab sama Allah. Itu kan betul. Setiap saat. Iya, harus menghitung-hitung diri kita, hisab diri kita itu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, gitu ya. Dan itu setiap saat, tidak hanya dalam 1 tahun sekali gitu ya. Betul. Nah, untuk masalah ya itu tadi yang di awal kita ngomongin masalah ada keyakinan bahwa setiap kali pergantian tahun ada beberapa, ini kaum muslimin juga kan, yang masih percaya dengan sio ataupun zodiak, dan memperhitungkan bahwa ramalan zodiak di tahun baru depan ini bakal kayak gimana. Itu apakah berpengaruh ke diri kita sebagai kaum muslimin nggak, Tat? Dalam sisi akidah dan juga iman gitu. Jadi namanya ramalan itu ada 2 ya dalam agama kita. Ada ramalan yang dibolehkan, ada ramalan yang tidak dibolehkan.
ramalan yang dibolehkan itu berdasarkan data. Oh, ramalan cuaca. Ya, dia patokannya adalah data. Dia memprediksikan tahun depan nanti akan terjadi paceklik, tahun depan itu nanti terjadi katakanlah ekonominya akan mungkin tidak bagus. Nah, itu kan semuanya berdasarkan data-data ya. Kenapa dia bisa menyimpulkan seperti itu? Dan itu baru sebatas dugaan dan ramalan ya. Dan itu dibolehkan, termasuk tadi antum bilang cuaca ya, ramalan cuaca ini boleh. Karena semuanya berdasarkan data. Yang tidak boleh itu yang kedua, ramalan menggunakan pergantian bintang gitu ya, atau menggunakan bintang atau menggunakan pergerakan hari dan waktu untuk melihat perkara gaib di masa depan. Nah, ini yang tidak dibolehkan, dan ini masuk dalam hukum tatoyur. Ya, tatoyur itu adalah mengaitkan satu nasib dengan sesuatu tertentu. Apakah dengan angka, apakah dengan waktu tertentu, apakah dengan tempat tertentu, dengan suara tertentu, dengan melihat sesuatu tertentu. Nah, mengaitkan nasib dengan perkara itu. Yang sebenarnya nggak ada hubungannya, tidak ada sebab, ya tidak ada hubungannya dari sisi ilmiahnya, tidak ada dari sisi dalilnya juga tidak ada. Nah, itu maksudnya tatoyur, dan itu termasuk kesyirikan. Walaupun ini syirik kecil ya, tapi namanya syirik kecil itu dosa besar, lebih besar dari dosa besar ya. Dan akan menjerumuskan ke dalam syirik yang besar. Itu sangat berbahaya. Dan seorang muslim itu selalu tawakal ya, dia tawakal kepada Allah. Dia sudah berusaha, kemudian nasibnya di kemudian hari ya pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tatoyur ya Tete. Jatuh tatoyur ya, jatuh ke syirik kecil. Berarti termasuk kalau misalnya pas satu kita masuk di hotel ternyata nggak ada angka 13, nggak ada lantai 13, itu juga termasuk tatoyur ya Tete? Ya itu tadi, mengaitkan nasib tertentu dengan angka tertentu ya. Betul. Termasuk nanti di bangku pesawat ya. Banyak pesawat yang tidak ada bangku nomor 13 ya, lift angka 13 ya, atau lantai 13 ya. Nah, itu kembali lagi dengan keyakinan ya, meyakini angka sial dengan angka tersebut. Ataupun melihat sesuatu tertentu ya, ketika melihat ular, melihat kucing atau melihat burung tertentu, punya keyakinan tatoyur, atau mendengar suara burung tertentu ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini di masa jahiliyah ada seperti itu, dan datang Islam menghapus itu semua ya. Namanya sebab itu kita melakukan sebab-sebab yang syar'i ya. Adapun sebab-sebab yang tidak syar'i, yang tidak bisa dibuktikan dengan ilmiah, tidak bisa dibuktikan dengan data, dan tidak ada kaitannya, maka tidak bisa dibenarkan gitu ya. Kira-kira nih Tat, apa nih pesan dan juga arah yang perlu ditekankan kepada kaum muslimin untuk menjadikan perubahan ataupun pergantian waktu ini sebagai momen untuk menambah ketaatan, Ustaz? Ya, kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Setiap hari kita meningkatkan ketakwaan, dari Jumat ke Jumat, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kita tingkatkan ketakwaan ya, termasuk muhasabah. Ya, hari kemarin apa saja ibadah yang sudah saya lakukan ya, dosa yang sudah saya tobati apa saja, atau pekan kemarin ibadah yang sudah saya lakukan apa saja, atau dosa yang sudah saya kurangi apa saja, atau bulan kemarin ibadah yang sudah saya lakukan apa saja, yang dosa yang sudah saya tobati apa saja, tahun kemarin ibadah yang saya lakukan apa saja, ataupun dosa yang sudah saya kurangi apa saja. Nah, ini muhasabah. Jadi kita setiap kali bermuhasabah dan selalu meningkatkan ketakwaan dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kita punya prinsip bahwa tahun ini saya lebih bertakwa daripada tahun kemarin. Ya, kita berusaha seperti itu. Karena kita ini kan berjalan menuju ajal. Setiap pergantian waktu, pergantian tahun, jatah hidup kita kan pasti semakin berkurang. Betul. Nah, maka kita ingin semakin berkurang jatah hidup, semakin kita dekat dengan kematian, kita ingin takwanya juga semakin meningkat. Ya, jangan sampai takwanya semakin menurun. Ini berbahaya. Ya, kita ingin selalu meningkatkan ketakwaan, sehingga seringkali diingatkan oleh khotib di sholat Jumat itu,
untuk selalu meningkatkan ketakwaan. Mari kita tingkatkan ketakwaan, terus diingatkan. Karena memang kita ini sedang berjalan menuju ke ajal gitu ya. Taib. Dan kalau momennya tahun baru seperti ini, maka kita sebagai kaum muslimin, kita harus pegang kepada prinsip agama kita, ikuti ajaran agama Islam, ajaran Rasulullah, dan itu paling terbaik. Wa khairul hadiyu hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup, kita nggak perlu ikut-ikutan dengan tradisi atau budaya agama lain. Kita cukup ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus ingat kalau kita ini umat yang mulia. Orang Islam itu umat yang terhormat, umat yang mulia. Sekedar orang itu masuk Islam, dia di sisi Allah sangat mulia. Kalau kita itu mulia, jangan menghinakan diri kita dengan ikut-ikutan dengan orang-orang yang hina. Orang-orang kafir itu kan orang-orang yang paling hina di muka bumi ini. Kata Allah, bahkan Allah bandingkan orang kafir itu dengan binatang melata yang paling buruk. Ya, inna syarrad dawaba. Sesungguhnya binatang melata yang paling buruk di dunia adalah alladzina kafaru, orang-orang kafir. Binatang melata yang paling buruk di bumi ini adalah orang kafir. Dan Allah sebutkan dalam surat Al-Bayyinah, ya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari kalangan musyrikin, dari kalangan ahlul kitab, mereka itu di dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya, dan mereka adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya manusia, seburuk-buruknya makhluk. Adapun orang muslim adalah sebaik-baiknya makhluk. Ya, khairul bariyah. Kok orang Islam yang khairul bariyah ikut-ikutan dengan syarrul bariyah? Nah, nggak pantas gitu ya. Oleh karena itu, apapun perayaan mereka, jangan orang Islam itu ikut-ikutan. Karena kita punya prinsip, kita orang yang mulia. Jangan ikut-ikutan dengan orang-orang yang terhina di muka bumi ini. Karena mereka adalah orang-orang kafir. Dan kita dilarang untuk mengikuti ajaran agama lain, ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum tersebut, ya. Dan semoga kita semua dikasih hidayah oleh Allah supaya bisa berpegang kepada prinsip agama kita. Amin, amin. Allah alam bisawab. Mulia di sisi Allah itu lebih penting ya, Teh, daripada kita ngikut-ngikut cuman untuk ngejar mulia di mata manusia. Betul sekali, ya. Dan Rasulullah sudah ingatkan bahwa nanti akan ada dari umatnya yang ikut-ikutan dengan orang-orang kafir. Satu jengkal dengan satu jengkal, ikut-ikut satu hasta ke satu hasta, sampai mereka masuk ke dalam lubang biawak pun akan diikuti. Nah, pesan ini bukan berarti kalau begitu ya nggak apa-apa kita ikut karena sudah dikasih tahu oleh Rasulullah. Bukan, tapi beliau ingatkan supaya ketika terjadi di zaman seperti itu, kalian jangan ikut-ikutan. Walaupun memang ada orang Islam yang dia ikutan seperti itu, kalian hati-hati, jangan ikut-ikutan dengan orang-orang seperti itu. Karena ada orang Islam yang dia berpegang pada prinsip, ada yang tidak berpegang pada prinsip, ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallah. Atas nasihatnya, Masya Allah. Jadi kita semakin ngerti nih bagaimana cara bersikap sebagai kaum muslimin di tengah pergeseran dan juga tradisi yang berubah di antara kaum muslimin sendiri. Itu tadi setiap kali pergantian tahun selalu aja ada ujian-ujian yang harus kita hadapi seperti itu. Tapi barakallahu fiik, sebelum kita tutup mungkin teman-teman yang di studio ada pertanyaan. Resolusi tahun baru mungkin menikah, mungkin tips enggak ya. Insya Allah kita ketemu di episode selanjutnya, ya. Insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis, Ustaz. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.